Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Epi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Semoga walaupun pada musim COVID-19 seperti ini, kalian tetap semangat ya untuk belajar. Oke, sebelum menuju ke materinya, ada baiknya kalian harus tahu apa itu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian getaran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan frekuensi, periode, dan amplitudo bandul, menjelaskan hubungan antara periode dan frekuensi dari percobaan ayunan bandul, menyelidiki peristiwa getaran bandul, serta menghitung frekuensi dan periode ayunan bandul. Sedangkan untuk tujuan pelajaran kali ini, diharapkan supaya kalian itu mampu menjelaskan pengertian getaran dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu menganalisis frekuensi, periode, dan amplitudo getaran, serta menjelaskan hubungan antara periode dan frekuensi dari percobaan ayunan bandul. Oke, berikut ini adalah peta konsep dari getaran. Jadi ada 3 bagian penting dari getaran yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah amplitudo, yang kedua periode, dan yang ketiga adalah frekuensi. Baiklah, kalian harus tahu apa itu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang teratur di sekitar titik keseimbangan. Perhatikan ya, gambar bandul berikut ini. Nah, jadi pada bandul terjadi yang namanya getaran karena dia bergerak bolak-balik di mana melalui titik keseimbangan yaitu titik B. Dan yang perlu kalian ketahui lagi adalah jarak titik terjauh antara titik keseimbangan dengan ayunan atau simpangan terbesar itu adalah namanya amplitudo. Jadi, jarak dari A dan B yang terjauh itu yaitu simpangan terjauh dikatakan sebagai amplitudo. Oke, kemudian masuk ke tentang frekuensi getaran, yang mana frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detik. Jadi, jika ada suatu benda yang bergetar dalam setiap detiknya, itu adalah namanya frekuensi. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu getaran. Jadi, dalam satu kali dia bergetar, jadi diperlukan waktu. Berapa waktu yang diperlukan itu adalah yang dikatakan dengan periode. Soal berikut ini, oke? Coba kalian simak soal berikut ini. Saat bandul dilepaskan dan waktu juga berjalan, jadi berapa kali ayunan dan berapa kali waktunya itulah yang digunakan untuk menghitung frekuensi dan periodenya. Contohnya nih, dari bandul tersebut dia bergetar sebanyak 10 kali ayunan dalam waktu 50 detik atau 50 sekon. Nah, bagaimana mencari frekuensinya? Ingat ya, frekuensi itu adalah tadi banyaknya getaran dibagi waktu. Banyaknya getaran dalam setiap detik. Artinya, berapa kali benda tersebut bergetar dibagi berapa waktunya. Jadi, rumusnya adalah N dibagi T. Di mana N adalah 10 dan T adalah 50, maka frekuensi yang dihasilkan dari bandul tersebut adalah 0,2 Hz. Paham? Lanjut ya, kemudian tentang berapa periodenya. Periodenya itu adalah, ingat, itu adalah kebalikan dari frekuensi, di mana T sama dengan T kecil dibagi N, atau banyaknya waktu yang diperlukan dalam sekali bergetar. Jadi, berapa waktunya tadi? Ada 50 detik, kemudian berapa kali dia berayun atau bergetar? Itu adalah 10, maka 50 dibagi 10 adalah 5 detik. Ingat ya, satuan dari frekuensi adalah Hertz, sedangkan satuan dari periode adalah sekon. Nah, berikut ini masuk ke contoh-contoh getaran. Contoh-contoh getaran tuh banyak ya, ada ayunan, ada senar gitar yang dipetik, kemudian ada bandul jam dinding, ada ayunan sirkus, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar dari contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke, setelah sampai materinya, kita coba evaluasi berikut ini ya. Ada 5 soal yang harus kalian jawab, kalian siapkan dalam kertas. Yang pertama, berikut ini yang termasuk dari contoh getaran kecuali A. Misal yang digetarkan, B. Buah kelapa yang jatuh dari pohon, C. Senar gitar yang dipetik, atau D. Pegas yang diberi beban. Kalian pilih salah satu jawaban yang benar, kemudian catat jawabannya di buku catat latihan kalian. Untuk soal nomor 2, frekuensi getaran adalah A. Getaran bolak-balik yang teratur di sekitar titik keseimbangan, atau B. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran, C. Simpangan terjauh yang dicapai benda saat bergetar, atau D. Banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Ingat ya, tadi sudah Ibu terangkan tentang frekuensi getaran. Kalian pilih jawabannya yang paling benar. Oke, masuk ke nomor 3, sebuah ayunan bandul di bawah ini. Perhatikan gambarnya ya, satu getaran yang terjadi pada bandul di bawah ini adalah satu getaran ya. Dalam getaran bolak-balik itu seperti apa? Kalian pilih jawabannya yang paling benar. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini adalah soal menghitung. Kalian catat dulu soalnya, kemudian kalian kerjakan menggunakan jalan, lalu nanti kalian kumpulkan pada Ibu. Baiklah anak-anak, materi kita sampai di sini saja. Mudah sekali bukan untuk memahaminya? Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.